Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Terima kasih Bapa buat anugerah yang Kau berikan dalam hidup ini. Kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Maka pagi ini kami berbangun dan tubuh yang sehat. Kami utamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal yang keempat. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengalunlah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadiri angin itu dan berkata pada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan ini sehingga angin dan laut pun taat kepada?" Puji Tuhan, suatu mutiara indah yang terdapat ketika ini dalam hidup ini, bagikan perjalanan dalam perahu kehidupan rumah tangga, kehidupan bisnis atau kehidupan pribadi. Jangan sekali-sekali biarkan Yesus tidur, tapi ajak Yesus untuk bekerja sama-sama. Ajak Yesus untuk bekerja bersama-sama. Jangan dibiarkan Yesus tidur. Kalau dibiarkan Yesus tidur, datanglah badai yang membuat kita takut dan cemas. Tapi kalau ada Yesus, ada kita beda. Maka ketika murid sana Markus Yesus bertolak, dibiarkan Yesus tidur. Dan apa yang terjadi? Datanglah badai, datanglah taufan yang dahsyat yang siap menenggelamkan perahu kehidupan ekonomi mereka, perahu rumah tangga mereka, perahu hidup mereka, dan perahu bisnis mereka. Tapi di dalam keadaan sulit, bangunkan Yesus. Bangunkan Yesus. Dan murid dalam keadaan terpojok, dia ingat Yesus. Dan apa kata firman Allah pada ayat 38? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid Yesus membangunkan Yesus berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Dia berkata, "Guru, engkau tidak kalau kita binasa?" Ternyata apa terjadi? Yesus tidak membiarkan. Yesus pun bangun. Sebagaimana ayatnya 39. Yesus itu membangun menghadiri danau itu berkata kepada Daud, "Diam, tenanglah." Lalu angin terreda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kalau ada Yesus, semua akan beres. Badai mengamuk dalam rumah tangga kita dan perahu hidup rumah tangga kita, undang Yesus. Ajak Yesus bersama, dan Yesus akan membela saudara. Dan Yesus akan menolong saudara hari ini. Mungkin saudara mengalami badai rumah tangga,
badai bisnis, beda pekerjaan, beda apapun. Ajak Yesus, sehingga Yesus yang bekerja, kita diam saja. Kita berdoa, kalau ada Yesus semua beres. Sekalipun badai ada, masalah ada, tapi kalau ada Yesus beres. Kenapa? Sebab Yesus katakan, diam, tenang, lalu anugerah dan damai itu menjadi terdiskar. Tuhan, hari ini kita mengalami masalah, hari ini ada persoalan, mengalami badai, ajak Yesus. Dan firman Allah berkata, diamlah, tenanglah. Firman Allah berkata pada saudara pada pagi hari, semua akan tenang. Iman, firman itu berkuasa. Amin. Iman, firman itu berkuasa menyelesaikan persoalan saudara. Diamlah, tenang. Badai itu akan tenang. Serahkan semua kepada Yesus. Saudara, hari bekerja, hari kau sudah berdagang, kuliah, sekolah, tenang. Di dalam ketenangan ada hati yang tenang. Maka tenang, damai sejahtera melipat di sana. Percaya, Dia tidak akan tinggalkan saudara. Bukti murid Tuhan Yesus, badai ada, Dia bangunkan Yesus. Yesus tidak langsung tidur lagi, tidak, Dia bangun. Demikian juga hari ini Yesus bekerja dalam rumah tangga saudara. Amin. Yesus bekerja dalam rumah tangga saudara. Yesus bekerja dalam pelayanan saudara. Yesus bekerja dalam hidup saudara. Amin. Apa kata Yesus? Diam, tenang, dan damai itu tenang. Amin. Angin itu tenang, dan damai itu tenang, dan semuanya tenang kalau ada Yesus. Amin. Imani firman Tuhan ini berkat buat kita. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala. Pejamkan mata sejenak. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau berikan, buat firman-Mu yang mengingatkan buat kami kalau ada Yesus semua akan beres. Maka pagi ini kami serahkan masalah kesalahan kami semua kepada Tuhan. Kami berangkat kerja, dagang, tidak takut lagi karena Tuhan yang akan campur tangan dan bisnis saya, rumah tangga kami, hidup kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sewa takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.